kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang berhikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah memuji Tuhan selamanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah ini, dan tentu saja kita masih dalam suasana Natal, ya. Karena itu izinkan saya mengucapkan selamat Natal, selamat Natal bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita ini mengingatkan kita atau mengatakan tentang memuji Tuhan selamanya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang memuji Tuhan atau kata memuji, memuji ini adalah sebuah kata atau tindakan yang positif. Biasanya kalau orang yang suka memuji, melontarkan kata-kata baik, itu adalah orang-orang yang biasanya fokus pada kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi saya punya banyak kekurangan, mungkin kamu semua punya banyak kekurangan. Tapi kalau saya memuji Anda semua, itu berarti bukan saya sedang membantu, tapi saya sedang melihat sisi-sisi baik yang kamu punya, yang ada di sini, sehingga saya mampu melontarkan sebuah pujian. Cuma memang ada juga orang yang memuji kita karena meminjam uang, itu ada juga. Karena kalau kita dipuji kan senang, kalau kita sudah senang biasanya ada. Tapi terlepas daripada itu, bahwa orang yang memuji itu pasti fokus pada kebaikan. Tidak mungkin dia fokus pada kekurangan. Dan kalau kita suka memuji orang, itu bukan berarti orang itu sempurna, tetapi kita sedang melihat sisi baik yang dia berikan, dan itu perlu diapresiasi. Kalau kita memuji, itu sebenarnya adalah aktivitas yang bukan menguntungkan bagi orang lain, tapi sebenarnya lebih ke arah menguntungkan diri. Kenapa? Kalau kita terbiasa melihat kebaikan orang, memandang hal-hal yang baik pada orang lain, berpikir positif, menerima orang dengan hati terbuka dan berpikiran positif, maka orang-orang demikian pasti akan sehat. Orang-orang demikian tidak perlu kosmetik, wajahnya pasti cantik, wajahnya pasti bersih. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memiliki pikiran baik, dia akan terlihat baik, penampilan terbaik. Dosen saya itu pernah mengatakan ini, resep umur panjang, resep panjang umur, dan resep kecantikan itu adalah dalam kemampuan kita mengampuni orang lain dan melihat kebaikan dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir tema ini adalah tema yang berharga, karena hanya dengan memuji kita melatih diri kita untuk fokus pada hal-hal yang positif. Kalau ada negatif tak perlu dicari. Tanpa kita cari pun yang negatif itu pasti ada. Saya percaya kalau saya suruh kamu semua di sini, coba kritik saya dari penampilan saya, topik saya bicara, saya akan dapat hal yang melemahkan. Dan itulah kebanyakan orang sana. Coba lihat konten-konten di TikTok, di Instagram, di Facebook yang langsung adalah hal-hal yang
kemudian terbongkar rahasia percakapan busuk yang dengan siapa. Itu pasti orang tunggu itu. Padahal beritanya tidak ada. Dan itu sekarang menjadi makanan. Dan celakalah kita kalau kita larut dalam hal-hal yang tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi memuji itu juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pujian seringkali dikaitkan ditentukan dengan relasi kita dengan orang lain. Kita bisa dengan gampang memuji orang kalau kita punya hubungan baik. Kalau kita punya hubungan baik, teman kita biasa-biasa, bagi kita dia yang paling mantap. Kalian tahu kan? Saya lihat ini banyak anak muda, terutama buat depan ini juga. Bagi orang tua saya bertanya, ada nggak anak yang lebih baik daripada anak saudara? Semua ibu-ibu mulia bahkan dia mengatakan bahwa tidak ada. Yang terbaik bagi kami adalah anak-anak. Itu supaya kalian tahu. Pertanyaannya apakah dia bohong? Ya.